demokrasi negara kita harus tetap kita jaga bersama kawan-kawan. Semangat! Kalau saya bilang maju satu langkah, berani kawan? Sekelompok massa yang tak diketahui asal-usulnya membubarkan acara diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Diskusi itu digelar oleh Forum Tanah Air dan diadakan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 September 2024. Dalam diskusi itu dihadiri oleh mantan pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga Refli Harun. Sejumlah massa yang tak dikenal itu tiba-tiba masuk ke acara diskusi dengan perilaku yang arogan. Massa itu merusak sejumlah fasilitas seperti mencopot paksa spanduk hingga merusak proyektor. Peristiwa itu lantas membuat panik peserta hingga pengunjung yang hadir dalam acara itu. Sebelum masuk ke lokasi acara, massa itu melakukan orasi di depan lokasi acara. Lalu massa merangsek masuk ke venue acara karena aksinya yang menolak acara diskusi itu tidak ditanggapi. Rencananya, sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam acara tersebut bakal membuat laporan ke polisi. Ada massa, boleh dikatakan preman lah, itu orasi di sini pakai mobil kijang, ya antara kurang lebih 15 sampai 10 sampai 15 orang. Tahu-tahu dia menyerbu ke dalam lagi ada acara itu, jadi bela tanah air. Nah itu nyerbu dia hancur-hancurin, semua lagi diskusi dia hancur-hancurin tuh. Artinya ada banner-banner, meja-meja balikin. Nah itu dari situ, setelah itu dia cabut. Dalam konteks sejarah Indonesia, militer pernah menggunakan kelompok-kelompok preman atau organisasi massa untuk menekan oposisi selama era transisi awal reformasi. Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan kelompok seperti Front Pembela Islam, FPI, untuk menindak pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas atau mengancam program keamanan dan pembangunan pemerintah yang baru. Penggunaan kelompok ini tidak jarang menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan demokrasi, karena tindakan-tindakan yang dilakukan seringkali menyasar pada aktivis pro-demokrasi atau kelompok oposisi. Jika kita menghubungkan fenomena ini dengan kejadian di video yang dimaksud, hal tersebut bisa dilihat sebagai indikasi bahwa ada upaya untuk membatasi ruang demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang harus dilindungi. Namun, jika ada tindakan sistematis untuk membungkam suara-suara kritis dengan menggunakan kekerasan atau ancaman dari aktor non-negara seperti preman, hal ini jelas berpotensi merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Namun, perlu juga diingat bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan individu, tetapi juga soal bagaimana negara menyeimbangkan antara kebebasan dan ketertiban publik. Jika penggunaan kelompok preman atau organisasi massa dilakukan atas nama stabilitas, maka ini bisa menjadi pertanda melemahnya demokrasi, karena negara mulai mengandalkan kekuatan di luar institusi formal untuk mempertahankan kekuasaan. Secara keseluruhan, kejadian seperti ini bisa dilihat sebagai salah satu cara untuk membungkam pro-demokrasi dan memperkecil ruang kebebasan politik, yang jika dibiarkan dapat mengarah pada erosi demokrasi di Indonesia. Pandangan bahwa demokrasi di Indonesia kebablasan muncul dari kekhawatiran bahwa kebebasan yang terlalu luas dapat mengarah pada kekacauan, hoaks, konflik politik, atau bahkan disintegrasi sosial. Dalam perspektif ini, Prabowo dan tokoh-tokoh lain berpendapat bahwa kebebasan politik yang tanpa batasan dapat merusak stabilitas negara dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya mengatur kebebasan ini agar demokrasi berjalan dengan lebih terarah dan bertanggung jawab. Jika kita melihat kejadian seperti yang ada di video sebagai bagian dari upaya pemerintah baru untuk mulai mengontrol kebebasan, ini bisa diartikan sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih teratur sesuai pandangan tersebut. Pemerintah mungkin merasa perlu menetapkan batasan-batasan tertentu untuk mencegah kebebasan berpendapat yang dianggap merusak atau tidak sesuai dengan visi pembangunan nasional. Namun, di sisi lain,
Hal ini bisa menjadi awal dari erosi demokrasi jika kontrol yang diterapkan justru mengarah pada penindasan kebebasan individu atau kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah. Misalnya, jika kritik terhadap kebijakan negara dianggap sebagai ancaman dan kemudian ditekan, maka ruang untuk dialog publik dan oposisi akan menyempit. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul adalah fondasi penting untuk memastikan adanya partisipasi politik yang inklusif dan akuntabel. Jadi, meskipun argumen untuk mengatur demokrasi agar tidak keblabasan dapat dipahami, pelaksanaannya harus tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jika pengaturan ini justru mempersempit ruang demokrasi dan membungkam oposisi, maka kita mungkin sedang menyaksikan langkah menuju otoritarianisme yang bisa membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia.